Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus resmi dilantik menjadi pemimpin sementara Bangladesh pada Kamis 9 Agustus waktu setempat. Tak berselang lama, Yunus pun dibebaskan dalam kasus korupsi yang diajukan Komisi Anti Korupsi Bangladesh. Pengadilan khusus di Dhaka membebaskan Yunus bersama 13 orang lainnya, kata seorang pejabat di Komisi Anti Korupsi tersebut. Apabila Yunus terbukti bersalah atas dugaan pencucian uang dalam kasus itu, ia akan menghadapi resiko hukuman penjara seumur hidup. Yunus tidak hanya dibebaskan dari kasus dugaan korupsi. Sehari sebelum dilantik menjadi Perdana Menteri Interim Bangladesh, ia juga dibebaskan dalam dugaan kasus pelanggaran ketenagakerjaan. Dalam kasus itu, Yunus dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, namun pengacara hak asasi manusia menilai kedua kasus yang menjerat Yunus tersebut sebagai kasus yang bermotif politik. Yunus adalah seorang ekonom dan bankir asal Bangladesh. Ia telah dikenal dunia sebagai pelopor konsep mikrofinansial dan kredit mikro yang memberikan akses keuangan kepada masyarakat miskin untuk memulai usaha kecil mereka. Atas dedikasinya dalam memerangi kemiskinan, Yunus dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 2006 bersama Grameen Bank, lembaga keuangan yang ia dirikan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat, Yunus kembali ke Bangladesh pada tahun 1972 yang baru saja merdeka dari Pakistan setelah perang kemerdekaan yang panjang dan berdarah. Yunus diangkat menjadi kepala Departemen Ekonomi di Chittagong University, tempat di mana ia mulai memperhatikan dengan lebih seksama kondisi ekonomi masyarakat sekitar, khususnya di desa terpencil. Krisis kelaparan di Bangladesh pada tahun 74 menjadi titik balik dalam hidup Yunus. Meski berperan sebagai akademisi, Yunus merasa tidak cukup hanya mengajarkan teori ekonomi di kelas sementara masyarakat di sekitarnya menderita akibat kemiskinan dan juga kelaparan. Ia mulai terjun langsung ke lapangan, melakukan penelitian tentang kondisi masyarakat miskin terutama di desa Yubra yang dekat dengan kampusnya. Dalam penelitiannya, Yunus menemukan bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya akses masyarakat miskin terhadap pinjaman modal yang dapat digunakan untuk memulai usaha. Lembaga keuangan konvensional enggan memberikan pinjaman kepada orang miskin karena mereka dianggap tidak layak kredit dan tidak memiliki jaminan. Akibatnya, banyak orang miskin terpaksa meminjam uang dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi yang semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Hingga pada tahun 76, Muhammad Yunus memutuskan untuk melakukan eksperimen kecil di desa Yubra. Ia meminjamkan uang sejumlah total $27 Amerika Serikat kepada 42 orang perempuan yang membuat barang-barang kerajinan tangan. Dengan uang tersebut, para perempuan ini mampu membeli bahan baku untuk produk tanpa harus meminjam dari rentenir. Yang mengejutkan Yunus, semua pinjaman tersebut dibayar kembali sepenuhnya dan tepat waktu. Keberhasilan eksperimen ini menginspirasi Yunus untuk memperluas programnya. Hingga pada tahun 83, ia mendirikan Grameen Bank atau Bank Desa, sebuah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan pinjaman mikro kepada orang miskin tanpa memerlukan jaminan. Grameen Bank beroperasi dengan prinsip yang berbeda dari bank konvensional. Fokusnya pada kepercayaan, partisipasi komunitas, dan pemberdayaan perempuan. Model dari bank ini menekankan pada pembentukan kelompok kecil yang terdiri dari 5 anggota. Setiap anggota berjanji untuk saling mendukung dalam penggunaan pinjaman dan memastikan bahwa pinjaman kembalikan tepat waktu. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi, tetapi juga mendorong solidaritas dan kerjasama di antara anggota kelompok. Bank ini tidak hanya memberikan pinjaman untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga mendukung program-program lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Lembaga ini berkembang pesat, menjangkau jutaan orang miskin di Bangladesh, dan menginspirasi program serupa di banyak negara lain seluruh dunia. Meskipun diakui secara luas sebagai inovator dan pejuang pemberantasan kemiskinan, Muhammad Yunus juga menghadapi kritik dan kontroversi.
Beberapa kritikus berpendapat bahwa program kredit mikro dapat menyebabkan beban utang yang berlebihan bagi peminjam yang sangat miskin, terutama jika mereka gagal mengelola pinjaman dengan baik. Di beberapa kasus, peminjam terjebak dalam siklus utang yang sulit diputuskan. Meskipun demikian, Yunus selalu menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan dalam penggunaan pinjaman mikro. Pada awal tahun 2011, Yunus terlibat dalam perselisihan dengan pemerintah Bangladesh terkait pengelolaan garmen bank. Pemerintah menuduh Yunus menyalahgunakan dana dan memimpin bank secara otokratis. Sebagai hasil dari tekanan politik, Yunus dipaksa mengundurkan diri dari posisi Managing Director Grameen Bank pada tahun 2011. Meskipun ia menolak tuduhan tersebut dan mempertahankan bahwa pengunduran dirinya bermotif politik. Terlepas dari kritik dan kontroversi yang dihadapinya, pengaruh Muhammad Yunus terhadap dunia keuangan dan pemberantasan kemiskinan tidak dapat disangkal. Konsep mikrofinansial yang diperkenalkannya telah diadopsi lebih dari 100 negara, termasuk membantu jutaan orang keluar dari kemiskinan. Model bisnis sosial yang diperjuangkannya juga mendorong banyak perusahaan dan organisasi untuk memikirkan kembali cara mereka untuk beroperasi dan berkontribusi pada masyarakat. Muhammad Yunus adalah seorang inovator yang telah mengubah cara dunia memandang kemiskinan dan pemberantasan kemiskinan. Melalui bank tersebut dan konsep mikrofinansial, Yunus telah memberikan alat yang efektif bagi jutaan orang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mencapai kemandirian secara ekonomi.